Wakil Gubernur DKI Jakarta di era 80-an ini tidak pernah berhenti untuk pertahankan jati diri Betawi. Selalu bermanfaat bagi banyak orang, baginya adalah prinsip. Hingga di sepanjang hidupnya ia punya banyak julukan, mulai dari Bapak Silat hingga Kolonel Dangdut. Simak perbincangan saya, Rahma Hayuningdiah bersama Edi Nalapraya dalam Satu Indonesia. Edi Marzuki Nalapraya. Pria asli Betawi yang lahir 85 tahun silam di daerah Tanjung Priok ini menjadi pejuang sejak usia remaja. Selama karir militernya, ia kemudian pernah menjadi anggota pasukan PBB di Kongo, ajudan Pangdam 6 Siliwangi, hingga pengawal pribadi Presiden Soeharto. Pada tahun 1984 hingga 1987, ia kemudian dipercaya menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Gubernur R. Suprapto kala itu. Di luar karir militer dan birokrat, Edi Nalapraya juga aktif di bidang sosial budaya. Bersama keempat rekannya, ia mendirikan RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia, hingga didaulat sebagai Bapak RAPI. Selama 22 tahun pula Edi Nalapraya dipercaya sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kecintaannya yang besar terhadap budaya asli tanah air ini ia buktikan dengan mempopulerkan pencaksilat ke 55 negara serta berjuang agar pencaksilat tercatat dalam warisan budaya UNESCO. Waduh, habis memberikan wejangan untuk para pendekar silat ini, karena tapi jawarannya ada di sini. Pak Edi Nalapraya ini pernah menjadi ketua IPSI ya, IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia 22 tahun. Saya jadi ketua IPSI, saya melihat anak-anak itu malu berpakaian silat. Dari rumah dia berpakaian biasa, di tempat latihan seperti ini dia baru pakai silat. Setelah kita pelajari, malu menggunakan baju silat di tempat umum karena dianggapnya olahraga kampungan. Nah, sebagai orang yang ingin membangun pencaksilat itu harus kita robah. Nah, dengan itu kita robah bagaimana pencaksilat kita tingkatkan. Bukan hanya Indonesia, tapi kita sebar ke dunia. Banyak orang tanya, Pak Edi bagaimana? Bahasa kita lain, budaya lain, warna kulit lain. Kok mereka bisa menerima Eropa misalnya? Saya bilang ya bagaimana pendekatan kita. Biasanya saya datang untuk mencari persaudaraan, persahabatan dalam bahasa internasional. Dia katakan saya datang untuk mencari friendship and brotherhood. Nah, Pak Edi ini begitu peduli dengan silat, kemudian juga karena asli Betawi begitu kan, pasti juga sangat peduli dengan Betawi atau Jakarta. Mungkin hal itu juga yang membuat Pak Edi kemudian dipercaya menjadi Wakil Gubernur DKI itu tahun atau periode 84 sampai 88. Ya. Nah, bedanya Jakarta Pak Edi dulu dengan sekarang itu apa kalau menurut Pak Edi? Jauh sekali. Karena memang saya lahir 31. Saya mengalami zaman Belanda, zaman Jepang, kemudian kemerdekaan. Karena kita sudah berkembang, kita sudah bertetangga, kita sudah anggota sehingga setelah Indonesia merdeka itu banyak pendatang dari luar. Nah, khususnya Jakarta adalah pintu gerbang. Perbedaannya kompleksitas masalahnya dulu dengan sekarang itu? Kalau kita lihat di Jakarta, kita ke mall, mobil begitu berserakan. Tapi kita keluar daerah sepanjang 50 km aja, baru keaslian ekonomi Indonesia itu terlihat. Jadi belum merata. Nah, dengan gaya hidup metropolis Jakarta gitu, seperti yang tadi Pak Edi bilang, waduh udah betul-betul deh megapolitan gitu Jakarta. Nah, ada kekhawatiran Pak Edi kemudian simbol-simbol budaya Betawi itu ya itu hanya cuman sebagai apa ya betul-betul sebagai simbol saja gitu. Nah, kita takutnya
anak asli Betawi ini justru identitasnya semakin terpinggirkan. Jadi Jakarta tidak dikenal lagi sebagai tanah Betawi, tapi ya cuman kota metropolis aja gitu. Itu kembali dari orang tuanya mengurus anak-anaknya supaya cinta budaya. Kalau saya memang sudah dididik begitu. Banyak orang dulu ngaku orang Betawi pun malu, saya enggak. Orang malu pencaksilat, saya enggak. Karena apa? Ada yang membanggakan saya. Misalnya saja, waktu saya gerilya itu pesilat-pesilat membantu, membawa peluru, membawa makanan. Tapi kita udah maju, they left behind. Nah, makanya saya bangun silat begitu supaya ini kompong masyarakat yang dibawa supaya ada kebanggaan itu saja. Supaya mereka tetap bangga jadi Itu orang dia Jakarta. kebanggaan Iya. kepada budayanya sendiri. Nah, Pak Edi, tapi kalau misalnya kita melihat lagi permasalahan Jakarta yang sekarang, menurut Pak Edi, permasalahan kota Jakarta nomor 1 itu apa? Sekarang aja udah banyak kan, pelanggaran-pelanggaran kriminal macam-macam sudah ada. Jadi nomor 1 permasalahan itu adalah kriminalitas, Itu termasuk karena ekonomi. ekonomi, kesenjangan ekonomi tadi. Ekonomi. Nah, cocoknya Jakarta itu dipimpin oleh pemimpin yang seperti apa, Pak Edi? Nah, ini sang pemimpin bukan dia langsung datang memimpin semaunya dia. Tarik dari aspirasi bawah, tarik dari budayanya. Nah, lalu kita berdialog apa yang mau dibangun. Kan membangun itu kan kehendak masyarakat. Yang pasti siapapun pemimpinnya, tetap budaya Betawi itu harus menjadi salah satu yang Kalau di menjadi Jakarta prioritas. nomor 1. Nomor 1. Nah, kalau kita berbicara soal perjalanan karir militernya Pak Edi ini kan menarik ya Pak? Dari sekian puluh perwira dipilih, yang kepilih jadi komandan kawal pribadi presiden itu jatuh ke saya. Itu pilihan Pak Harto. Kembali di Satu Indonesia masih bersama sang jawara Pak Edi Nalapraya. Pak Edi ini ingin mengajak nostalgia sebentar, tapi masa-masa nostalgianya Pak Edi bukan masa-masa yang manis, yang indah gitu kan. Sekitar tahun 1946, waktu itu Pak Edi pernah diungsikan dari Jakarta ya karena dikuasai oleh Belanda. Betul. Terus Pak Edi jadi anggota tentara pelajar. Tentara pelajar. SMP itu harus jadi tentara pelajar. Nah itu kan berarti usia Pak Edi sekitar 15 tahun. 15-16. 15-16 di saat seusia semuda itu udah pegang senjata, itu rasanya gimana Pak Edi? Saya ada di Tasikmalaya sebagai tentara pelajar. Karena Belanda sudah menyerang, jadi saya nggak sekolah, saya lari ke hutan bersama-sama tentara yang mundur. Situ konvoi Belanda lewat, kita pasang bom batok namanya. Jalan itu kita bolongin, taruh bom batok, cari kotoran kerbau, tutup, disamar ya. Nah, kira-kira jaraknya 150 meter dari jalan tuh kawat. Begitu mobil Belanda jalan, ditarik tuh, jeger, baru nembak. Di situ pertama pertempuran saya tuh sama Belanda. Itu Pak Edi dulu nggak takut sama sekali, nggak gentar gitu? Siapa bilang nggak takut? Terus? Mau tahu? Aku kabur lari, kata orang Sunda, sampai ngihan mana yang modal deh ini. Ini berhubung saya tawa, Bener-bener. jadi kan ketawa banget. Jadi sampai terkencing-kencing Betul. gitu bahasanya ya. Betul. Bagaimana kencing dikejar sama Mustang Belanda tuh. Loh, itu sampai kampung jam 9 malam, mau masuk kampung ke rumah, malu kan? Cari air dulu, mandi dulu. Kalau nggak nanti bau. Itu harus diakui. Pertama kali semua orang begitu kali. Ada lagi nggak Pak Edi yang bener-bener nggak bisa dilupain, yang mungkin urusannya udah hidup mati gitu mah? Jadi gini, waktu habis pertempuran, ada 2 teman saya tertinggal. Namanya Sunario. Dia punya senjata macet, tembak dia.
Terpaksa saya tinggal. Yang satu, yang masang bom batok, kan pakai kawat. Itu dia terjang, meledak. Jadi saya harus pulang. Tapi jam 4 subuh saya datang lagi kembali ngambil itu jenazah. Itu aja. Itu aja. Jadi kalau ditanya saya haru lagi gitu. Waktu itu kita nggak mikirin jiwa, udah ikhlas untuk bangsa gitu. Karena Indonesia tidak seperti Singapura, tidak seperti Malaysia, tidak seperti orang di Afrika, India, Pakistan. Mereka itu kemerdekaan ini diberikan, given. Indonesia, Vietnam, Aljazair, itu kita rebut dengan kemerdekaan, dengan revolusi. Makanya waktu umur saya itu ditulis di tembok, freedom or die. Sekarang ada banyak pilihan. Dulu kita nggak ada. Freedom or die. Merdeka atau mati. Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara soal perjalanan karir militernya Pak Edi ini kan menarik ya Pak. Karena biasanya yang kemudian bisa berpangkat Maijen, kalau Pak Edi Maijen nih, itu biasanya dimulai dari pendidikan akabri. Betul. Pak Edi sama sekali nggak mengenyam pendidikan di akabri, tapi bisa menjadi Maijen. Bahkan sampai ada bukunya Jenderal tanpa angkatan. Itu ceritanya gimana? Jadi gini deh, saya tahun 50, pangkat saya sersan. Waktu itu. Umur 19 tahun. Waktu itu ditanya sama komandan saya, apa mau sekolah? Saya dibiayai untuk menyelesaikan SMA. Saya nanya, kalau saya jadi tentara, pangkat saya apa? Tanya dulu. Teman-teman saya dapat tinggi kopral, saya dapat sersan. Saya terus bekerja baik. Jadi yang penting tuh hati yang bersih, kerja apa saja selesaikan dengan baik. Bayangkan, ya dari sekian puluh perwira dipilih, yang kepilih jadi komandan kawal pribadi presiden itu jatuh ke saya. Iya. Itu pilihan Pak Harto, bukan diusung dari bawah. Kalau pengalaman yang paling tidak pernah Pak Edi lupakan selama mengawal Pak Harto? Satu hari Pak Harto bilang, Ed, saya mau mancing di Pelabuhan Ratu. Udah kira-kira habis Isya berangkat dari Cendana. Begitu keluarga Rahasi mau keluar dicegat sama ibu. Dicegat sama Ibu Tin? Ibu Tin, Ibu Tin buka kaca. Ibu, Edi, Ibu, jangan mancing ikan yang rambutnya panjang. Gitu. Aku ceritain itu. Terus aku nengok Pak Harto, senyum lah. Senyuman Jenderal Soeharto. Gitu. Oh gitu, itu pesannya Ibu Tin. Iya. Jangan mancing ikan rambutnya panjang. Nah, Pak Edi kan nggak mau berhenti tuh, kayaknya terus saja ada kegiatannya. Dan Pak Edi selalu menjadi seseorang atau seorang pionir begitu. Nah, salah satunya adalah soal Rapi. Bahkan Pak Edi menjadi Bapak Rapi. Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, waktu itu Rapi itu berdirinya seperti apa sejarahnya Pak Edi? Waktu itu saya dipanggil sama Menteri Rusmin Nuryadin, Menteri Perhubungan. Coba kamu tertibkan itu, mobil-mobil yang pakai antena, yang hilir mudik, break, bertransmit. Tadinya itu mereka itu komunitas apa Pak Edi? Nggak ada. Nggak ada. Penguyuban aja gitu. Saya suruh tangkap. Iya, itu perintahnya. Saya tangkap. 3 hari kemudian mereka datang ke garnisun, ketemui saya. Nah, ini sifat saya gini, ajak ngobrol. Coba cerita sih apa sih yang you kerjakan nih? Kesimpulan saya, ini aspirasi masyarakat, ingin berkomunikasi sama teman-temannya udah. Nah, itu dipakai untuk tugas sosial. Dulu nih, hujan, tahu pintu air di mana tuh di Ciawi itu? Apa namanya itu? Yang di Ciawi apa yang di belakang Katulampa? Katulampa. Itu anak Rapi nongkrong. Break, air udah naik. Gitu. Saya 2 bulan lalu keliling di Ciliwung. Ada orang hanyut. Rapi turun. Ketemu.
Jam 11 malam loh. Saya ikut. Itu kita. Bagus nggak gitu? Iya. Sampai sekarang juga masih menjalankan peran seperti itu? Masih. Nah, Pak Edi ini ada yang menarik lagi nih. Apa Tidak itu? cuma jadi Bapak Rapi, tapi Pak Edi juga punya julukan Kolonel Dangdut. Nah. Jadi gini, lagu dangdut kan udah marah. Saya punya temen tuh, dia pakai dasi, dia setel dangdut. Begitu saya parahin dimatiin. Kenapa lu matiin? Malu katanya gitu. Oh malu. Tapi senang. Dangdut. Malu. Terus tidak boleh masuk TV kan? Karena? Dilarang apa Mayor Jenderal Ali Murtopo. Dianggap dangdut itu porno. Oh, liriknya saya usul. Nanti saya kreasi yang nggak porno gitu. Oh. Sebulan kemudian boleh kita main. Saya undang Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Saya undang Oma Irama, semua yang bangsa ini undang. Mas TV nggak? Oh mau Pak. Oke. Latihan lagu yang baik. Terakhir saya bilang, Mbak Elvi, goyangnya direm sedikit, aku bilang gitu. Lalu saya perintahkan semua itu, ayo bikin festival dangdut. Kita pilih 10 lagu terbaik. Itu yang kita pasarin, iya kan? Memperbaiki kan itu. Oh, udah yang ini muncullah dangdut. Aduh, lama-lama kok jadi makin betah ya ngobrol sama Pak Edi nih. Nanti kita akan lanjut lagi obrolnya. Satu Indonesia masih akan kembali, masih tentunya bersama dengan Pak Edi Nelapraya. Jangan kemana-mana. Jadi jangan lupakan budaya. Jangan lupakan budaya. Kalau you nggak berbudaya ya kayak sekarang. Udah jadi DPR masih korupsi, itu kan nggak berbudaya. Asik, jamur crispy digoreng langsung sama Pak Edi. Aduh, ini dari warnanya udah menggoda, ini kan kayaknya kriuk-kriuk. Nah kan ini kita pengen tahu nih, Pak Edi, jamur tiram ini sampai dibudidayakan di sini khusus gitu. Itu karena Pak Edi itu suka favoritnya memang jamur tiram, atau sebetulnya mungkin ada misi lain jamur tiram? Di sini kan ibu-ibu rata-rata kan tidak bekerja seperti orang di kota. Iya. Jadi dia hanya nganggur. Berikan kesempatan dia bekerja. Kita latih. Jadi ada pekerjaan. Dengan begitu dia dapat sehari 25.000. Dengan 25.000 dia bisa beli beras seliter dan setengah. Ada jajan uang, soal itu tujuan saya. Tetap aja ya ada misi sosialnya. Nah Pak Edi tadi di dapur kayaknya lumayan terampil tadi kan. Kasih bumbu-bumbunya apa, dikasih telur, terus pakai tepung, digoreng. Kayaknya udah biasa gitu di dapur. Berarti sering masak. Sering masakin siapa Pak Edi? Oke. Waktu saya retire, pensiun, saya punya istri orang Australia kan. Setelah pensiun, saya bermukim di Australia. Lah di situ, kan kita tidak bisa menyewa pembantu kayak di sini. You have to do yourself. Cuci piring. Ya ampun. Saya bikin breakfast untuk anak-anak masih kecil-kecil. Breakfast. Saya bikin mie goreng. Ya udah gitu, harus begitu. Kemudian saya juga kan tentara. Kalau kita ke hutan, masak sendiri juga kan gitu. Biasa gitu. Jangan membiasakan diri kita, apa ya? Tergantung, manja. Jangan. Saya tuh seorang ABRI. Jadi treatmentnya kepada anak-anak juga seperti kepada anggotanya, kepada pasukannya. Sangat keras ya, sangat disiplin. Tapi tetap
naluri ke bapaannya sebagai seorang ayah gitu tetap ada. Tapi dia tidak terlalu memanjakan anaknya. Kepatuhan dia, nah itu juga saya pelajari dari situ. Kepatuhan dia terhadap istilahnya kalau dia pakai mobil negara atau pakai mobil tentara, itu kan juga menjatuhkan nama tentaranya, menjatuhkan namanya dia. Nah itu dijaga terus, jadi kedisiplinan dia lah gitu ya. Tirulah Pak Edi gitu. Mulai dia sejak masih aktif dia dari dan Skogar dulu sampai terakhir dia sudah pensiun dari wakil gubernur di DKI, dan sekarang pun dia sudah tidak menjadi ketua umum IPSI, tetapi cintanya kepada pencaksilat itu betul-betul tulus, dan itu patut kita contoh, dijadikan suri toladan untuk seluruh masyarakat. Pak Edi, kalau boleh kasih pesan yang umum saja, apalagi untuk generasi muda sekarang. Pak Edi udah melihat kan seperti apa perkembangan zamannya, apalagi Jakarta sudah seperti apa gitu sekarang kan. Pesan dari Pak Edi terutama untuk anak-anak muda, mereka tuh harus punya karakter atau pribadi yang seperti apa untuk kemajuan bangsa ini? Kalau orang Betawi, saya orang Betawi ya, orang Betawi itu agamis. Kedua, orang Betawi itu toleransi. Ketiga, orang Betawi itu egaliter. Walaupun you pangkat apa, dengan pangkat apa, egaliter. Jadi sama. Gitu. Itu Betawi. Jadi saya ngajar anak saya juga gitu. Jadi jangan lupakan budaya. Jangan lupakan budaya. Nomor satu itu. Kalau you nggak berbudaya ya kayak sekarang. Udah jadi DPR masih korupsi, itu kan nggak berbudaya. Jadi orang yang begitu bukan karena ilmu. Karena memang hatinya kan. Kalau ilmu kan udah cukup. Bagaimana jadi sekretaris Mahkamah Agung kan udah cukup hukum. Tapi ya kena itu. Itu. Ketua konstitusi juga kena. Iya. Jadi bukan dari ilmu orang, dari akhlaknya. Dari akhlak. Aduh Pak Edi, senang sekali nih ngobrol sama Pak Edi. Terima kasih banyak sudah hadir di Satu Indonesia. Dari Pak Edi kita sudah dibagi banyak kisah tentang pentingnya untuk tidak melupakan budaya. Sejarah ya Pak Edi, terus mengisi kemerdekaan ini dengan bermanfaat bagi orang banyak. Iya, itu. Demikian Satu Indonesia, siapa lagi kira-kira tokoh inspirasional yang akan kita ajak bincang-bincang? Tetap terus saksikan Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Hayiningdia. Sampai jumpa.